pasar keuangan dan pasar barang. Mungkin teman-teman di SMA gitu kan pernah tahu tuh pengertian pasar, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ya kan gitu ya, yang dijual barang gitu. Tempat bertemunya penjual dan pembeli. Yang dijual barang. Apapun itu yang berwujud ya. Terus kemudian yang dibeli barang atas dasar apa? Atas dasar kebutuhan dan keinginan. Ya. Tuh. Sedangkan kalau pasar keuangan sebenarnya sama aja, tempat bertemunya juga, tapi bedanya karena dia objeknya bukan barang tapi uang, maka perbedaannya di sini adalah pasar keuangan adalah tempat bertemunya orang atau pihak yang punya kelebihan uang, kelebihan dana dengan orang atau pihak yang kekurangan dana atau kekurangan uang. Istilahnya orang yang surplus ketemu sama orang yang defisit. Nah, di situ mereka bertemu dan saling saling bertransaksi lah pada akhirnya gitu ya. Jadi yang objeknya adalah uang. Kalau yang di pasar barang kan mungkin ada orang butuh beras, ada orang jual beras, transaksilah mereka. Sama juga dengan pasar keuangan. Ada orang yang kelebihan uang, akhirnya dia mau ya udah tak taruh di pasar keuangan deh, siapa tahu ada yang butuh gitu misal. Nanti ada orang yang butuh uangmu tadi dipakai, nanti akan ada imbalan atau sesuai perjanjian lah, sesuai ketentuan gitu ya. Jadi bedanya di situ terkait dengan pelakunya siapa dan objeknya apa gitu ya. Terus kalau pasar barang biasanya dia objeknya tangible atau berwujud ya, sedangkan kalau pasar keuangan belum tentu berwujud gitu. Nah, mungkin jadinya pasar keuangan itu kalau pasar barang mungkin teman-teman pernah dengar monopoli, monopsoni, oligopoli gitu ya. Itu pasar barang. Nah, kalau pasar keuangan itu terdiri dari dua. Yang pertama money market, yang kedua capital market. Money market adalah pasar uang, capital market adalah pasar modal. Kalau money market atau pasar uang itu adalah pasar yang memperdagangkan aset keuangan dalam jangka pendek 1 tahun. Contoh call money, interbank loan, falas, jual beli falas, terus kemudian deposito, mungkin kalau depositonya jangka waktunya di bawah 1 tahun, itu berarti masuk ke money market atau pasar uang. Sedangkan kalau capital market atau pasar modal adalah pasar yang memperdagangkan aset keuangan dalam jangka panjang atau 1 tahun. Contoh saham, obligasi, dan produk derivatif. Ya, jadi bedanya di sini. Jadi kalau nggak usah bingung kayak pasar uang itu yang kayak mana ya. Pasar uang itu kalau deposito itu juga pasar uang. Kamu nyimpan uangmu di deposito, terus jatuh temponya 6 bulan. Itu berarti kamu investasi di pasar uang. Kamu kan naruh uang kamu mau diputer atau dikasihkan ke nasabah yang lagi butuh uang. Nah, itu berarti kamu sedang ke pasar uang gitu. Tapi kalau kamu beli saham berarti kamu ke pasar modal. Klasifikasinya seperti itu. Nah, sekarang kira-kira kenapa yang lebih dari 1 tahun itu dikatakan pasar modal, sedangkan yang lebih kecil dari 1 tahun disebut pasar uang? Bukankah semuanya adalah uang? Kenapa nggak jadi satu aja? Nah, kira-kira ada yang tahu bedanya apa nggak? Atau ya kenapa kok pasar modal itu lebih dari 1 tahun? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Silakan. Kalau menurut saya dari profil resikonya, Bu. Profil resiko gimana? Iya, kalau saham itu lebih cenderung resikonya kecil daripada pasar uang. Gitu, oke. Jadi menurut Mas Noval, saham
di capital market itu resikonya lebih tinggi daripada yang di pasar uang. Oke, ada lagi. Mas Naval, NIM-nya berapa? Lebih kecil, Bu. Lebih Yang kecil. di pasar saham. Iya. Pasar saham lebih Kalau kecil. iya, kalau pasar uangnya seperti P2P lending dan lain-lain itu mungkin justru kebalikannya, lebih kecil lagi. Oke. NIM-nya berapa, Naval? Oke, 93 21 90 85. 85. Oke. Ada lagi yang mau kasih tambahan? Kira-kira kenapa capital market itu lebih dari 1 tahun, sedangkan money market itu lebih kecil dari 1 tahun? Saya, Bu. Ya, silahkan. Nanti kalau misal money market itu lebih dari 1 tahun, takutnya terjadi inflasi. Dan kalau capital market lebih baik lebih dari 1 tahun agar dapat melihat hasil yang lebih maksimal. Oke. Jadi kalau menurut Mas Ibnu Sobir, money market itu nggak bisa lebih lama karena nanti akan terjadi inflasi, harga-harga pada naik. Dan kalau capital market hasilnya akan lebih tinggi, lebih bagus kalau lebih lama gitu ya. NIM-nya berapa? 9016. 16. Oke. Sudah? Apa ada lagi? Oke. Jadi kenapa kok capital market itu lebih dari 1 tahun sedangkan money market itu di bawah 1 tahun? Dari segi orang yang butuh dana nih ya. Orang yang butuh dana itu berarti bukan investor ya. Investor kan orang yang kelebihan dana. Dari segi orang yang butuh dana itu membutuhkan dana yang besar. Misal sebuah perusahaan dia butuh tambahan dana 1 triliun gitu ya, 1 triliun. Terus kemudian dia mau pergi ke bank untuk minjem uang nih. Nah, di bank itu ada keterbatasan. Biasanya limitnya itu ada limit, nggak boleh kebanyakan ya. Nah, bisa jadi ditolak atau enggak di bank juga punya keterbatasan kalau pihak itu sudah utang sebelumnya udah ada. Nah, itu kan biasanya nggak dikasih lagi kan, atau enggak dia masih ada yang belum dibayar di bank yang lainnya. Nah, itu sistemnya kan nggak memperbolehkan. Maka biasanya pihak tersebut akan pindah ke capital market. Dia akan menerbitkan saham. Itu artinya orang lain bisa ngasih uang ke dia, investor tadi membeli sahamnya dia. Nanti investor tadi punya hak untuk dapat dividen, kan gitu. Akhirnya dia pilihannya adalah apakah saya mau menerbitkan saham, menerbitkan obligasi, atau yang lainnya. Nah, akhirnya biasanya mereka menerbitkan saham atau obligasi gitu ya. Terus karena dia butuh uang yang sangat banyak, maka dan biasanya uang yang sangat banyak itu dipakai untuk keperluan permodalan. Kalian kalau modal itu kan produksi sampai dapat keuntungan. Misal perusahaan itu membuka cabang gitu ya, buka cabang butuh uang yang banyak. Terus kemudian kan kita mau menghitung BEP-nya berapa, kapan. Nah, itu kan nggak dalam waktu yang cepat ya. Kita harus memutar uang tersebut sampai BEP gitu misal. Nah, itu berarti uangnya dipakai buat modal atau enggak dibuat beli tanah. Tanah itu kan berarti modal ya, nggak bisa langsung ngasih keuntungan. Nah, kalau kita ngambil uangnya atau kita minjem uangnya pakai money market, ya itu akan sangat kecepatan. 1 tahun udah harus dibalikin.
Makanya orang akan lebih milih ke pasar modal. Dan di pasar modal itu nominalnya besar. Ya kayak 1 triliun besar. Nah, karena jumlahnya besar, maka nggak mungkin dalam jangka waktu yang pendek. Gitu ya. Itu dari segi orang yang butuh dana. Makanya capital market itu cenderung jangka panjang karena jumlahnya gede. Kalau orang yang butuh dana yang relatif lebih sedikit, ya berarti dia akan lari ke pasar uang. Itu call money, interbank, falas dan lain sebagainya. Kalau beli uangnya atau enggak, kita cobalah falas gitu ya. Kita transaksi uang sangat banyak, ya itu juga akan merugikan karena pasar uang nanti bisa sangat fluktuatif, sangat bergejolak gitu ya. Nanti tiba-tiba harga harga dolar tiba-tiba naik, rupiah turun dan lain sebagainya. Jadi pasar uang itu relatif tidak baik untuk jangka panjang, sedangkan kalau pasar modal itu lebih baik untuk jangka panjang gitu ya. Terus juga dari segi tadi ya, kalau capital market itu karena dipakai buat modal, jadi jumlahnya besar. Karena jumlahnya besar, maka dia menuntut untuk pengembalian jangka panjang. Gitu. Terus kemudian, dari itu tadi dari segi orang yang butuh dana. Sedangkan dari segi investor, dari segi kita nih, kalau kita investor, kita akan kenapa kok pasar modal itu lebih dari 1 tahun dan money market lebih kecil dari 1 tahun? Nah, tadi ada yang menyebutkan tentang resiko. Sebenarnya antara pasar modal sama pasar uang itu yang lebih beresiko adalah yang pasar modal. Mungkin kelihatannya aja pasar uang, fluktuatif ya, tapi sebenarnya yang lebih beresiko adalah pasar modal. Gitu ya. Kenapa? Karena pasar modal, balik lagi, pasar modal itu akan digunakan untuk keperluan modal. Jumlahnya besar, jangka waktunya lama. Bagi investor, kalau jangka waktu semakin lama, itu berarti semakin beresiko. Ada kemungkinan nggak terbayarkan, ada kemungkinan dia bangkrut, ada kemungkinan dia kreditnya macet atau bayarnya macet. Jadi itu jauh lebih beresiko kalau kita berinvestasi di pasar modal. Misal kita beli saham nih, saham itu kita bilang beresiko besar dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan deposito. Deposito kamu di pasar uang ya, deposito itu kamu nyimpen, kamu deposito 10 juta, terus perjanjiannya ngasih bunga 10%, itu udah pasti. Nyimpen 6 bulan, gak boleh dibawa kemana-mana, nanti dapat 10%. Sedangkan kalau saham, kamu beli sekarang di harga 5.000 per lembar saham. Mungkin besok bisa berubah jadi 4.000. Besoknya bisa berubah jadi 3.000. Terus bisa juga mungkin tiba-tiba perusahaannya utangnya banyak, terus dia nggak bisa bagi dividen. Itu kan resikonya jadi semakin banyak ya. Maka dari itu saham itu akan lebih menguntungkan kalau dipegang lebih lama. Jadi disimpan terus kemudian tunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu jauh lebih keuntungannya bisa terlihat dibandingkan dengan pasar uang. Nah, karena investor yang ada di pasar modal itu menghadapi resiko yang besar, maka biasanya dia akan mendapatkan keuntungan yang besar juga. Ya, kalau di saham keuntungannya gimana? Ya kalau dia 5%, kalau dia beli 5.000, ada kalanya harganya bisa naik berkali-kali lipat jadi 10.000 misal. Nah, kalau harga naik jadi 10.000 ya kita untungnya besar sekali, hampir 100% kan berarti. Nah, itu nggak mungkin terjadi di pasar uang. Ya, di pasar uang misal deposito gitu kan nggak mungkin, dia pasti.
Nah itu jadi kalau dibilang dari resikonya, kalau dari segi investor itu lebih beresiko di pasar modal, makanya dia menuntut biasanya keuntungan yang lebih besar tuh. Nah mungkin kalau pasar uang falas itu juga memang dia fluktuatifnya cukup fluktuatif gitu ya. Nah tapi ya dalam jangka pendek, dalam jangka panjang juga enggak gitu loh. Jadi memang sebaiknya dipakai untuk jangka pendek. Falas nggak bisa dipegang lama-lama gitu ya. Sedangkan sebaliknya kalau saham sebaiknya lama, kalau enggak takut fluktuasinya nggak bisa ketahan. Itu terkait dengan perbedaan money market dan capital market. Next, ini adalah kaitan antara inflasi dan investasi. Intinya di sini adalah investasi akan menyelamatkan adanya inflasi. Semua orang itu pasti bakal kedampak sama inflasi. Inflasi mungkin nggak terasa kalau setahun 2 tahun, tapi kalau lebih dari setahun 2 tahun itu baru terasa. Seperti yang tadi saya bilang ya, 10 juta mungkin dulu bisa beli apa, sekarang nggak bisa dipakai buat beli itu. Tanah dulu mungkin ada yang harganya 20 juta, sekarang nggak ada harga tanah 20 juta. Itu semua karena inflasi. Nah, inflasi bisa diselesaikan dengan investasi gitu ya. Terus kemudian intinya adalah kalau suatu negara itu terkena inflasi, itu pasti akan menyebabkan, pada akhirnya akan menyebabkan defisit keuangan negara. Kalau defisit keuangan negara nanti akan jadi resesi akan jadi negaranya akan hancur gitu ya. Nah maka dari itu sepenting itu gitu loh investasi, supaya mencegah masyarakatnya itu terikat dari inflasi gitu ya. Intinya ini jadi ada efek domino. Kalau ada inflasi nanti bank akan menaikkan suku bunga supaya orang-orang mengalihkan uangnya ke bank gitu ya. Jadi suku bunganya dinaikkan, orang jadi tertarik untuk menabung, untuk investasi gitu. Jadi bunganya dinaikkan semua. Jadi uang di masyarakat nggak jadi banyak lagi. Nah karena bunganya dinaikkan, maka dampak dominonya adalah ada unemployment atau pengangguran. Angka pengangguran tinggi. Angka pengangguran tinggi disebabkan karena mungkin ada orang yang berutang di bank, terus kemudian karena bunganya naik akhirnya nggak bisa bayar. Ada pengusaha UMKM, dia punya utang di bank, banknya naikkan bunga, maka dia nggak bisa bayar. Akhirnya dia meng-cut karyawannya, dipecatin karyawannya. Nah itu akan meningkatkan unemployment. Pengangguran semakin tinggi akan mempengaruhi IHSG atau pasar sahamnya akan berpengaruh. Sudah kayak gitu biasanya nanti akan mempengaruhi juga impornya akan jadi lebih besar dari ekspornya. Kalau kebanyakan impor daripada ekspor, maka akan ada depresiasi rupiah. Orang banyak beli dolar, terus rupiahnya nggak laku, maka ya rupiahnya jadi depresiasi. Akhirnya negara defisit, rugi, nanti negara utang lagi. Kalau terus seperti itu jadi resesi. Maka dari itu investasi itu penting supaya nggak nyampe inflasi dan berdampak pada semua pihak ya, sampai akhirnya resesi. Jadi ini hubungan antara pentingnya inflasi dan investasi. Terus apa kaitan antara profit, resiko, dan kerugian? Ada yang bisa jawab? Hubungan profit,
resiko dan loss dalam investasi? Saya mau coba. Saya Bu. Ya, silahkan. Siapa dulu? Muhammad Hisham. Menurut saya kalau dalam sebuah investasi, kalau profit itu menghasilkan keuntungan. Tapi kalau risiko itu risiko yang akan dikeluarkan sebelum mengambil keputusan. Lalu kalau loss itu kerugian dalam suatu investasi. Oke, terima kasih. NIM-nya berapa? G03219023. 23. Ada lagi? Saya mau coba. Oke, Mas Novel, silakan. Kalau relasi profit, kerugian sama resiko, menurut saya resiko itu sebanding dengan keuntungan. Semakin besar resiko, mungkin nantinya akan setimpal juga keuntungannya. Sedangkan kerugian itu menurut saya kalau dalam pasar investasi, dalam bidang investasi, saya resiko itu kerugian itu adalah tindakan yang kita ambil berdasarkan emosi gitu. Kalau di pasar investasi ya. Oke. 085 ya. Oke. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, jadi keterkaitan antara profit, risk, and loss, hubungan antara keuntungan, kerugian, sama resiko. Kalau dibilang korelasinya, dia berarti korelasinya positif. Seperti yang dikatakan oleh Mas Naval, semakin besar resiko, maka seharusnya untungnya akan semakin besar. Semakin besar resiko, maka kerugiannya juga akan semakin besar. Gitu ya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Mas Nawaf tadi ya. Itu juga. Jadi profit itu keuntungan, apa yang kita dapat. Resiko adalah kemungkinan yang kita dapat nggak sesuai dengan keinginan kita. Itu berarti resiko. Kalau loss berarti ya emang nggak sesuai. Gitu ya. Terus kalau ditanya korelasinya bagaimana? Korelasinya positif. Artinya resikonya naik, profitnya juga bisa jadi naik. Tapi kemungkinan untuk rugi juga naik. Ya, kalau negatif berarti kalau resikonya tinggi berarti profitnya rendah. Ya itu berarti salah, ya. Orang kalau resikonya tinggi, terus nggak untung, ngapain? Orang nggak akan mau gitu ya. Nah, maka dari itu setiap resiko yang lebih tinggi biasanya akan dikompensasi dengan profit yang besar. Kita kaitin lagi sama saham yang tadi. Saham tadi resikonya besar. Dia fluktuatif di pasar. Dia nggak stuck seperti kita nabung di bank, seperti kita deposito. Ada kemungkinan untuk harganya anjlok. Itu berarti resiko. Tapi juga ada kemungkinan harganya naik 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah, itu berarti profit, ya. Jadi kalau ditanya kaitannya atau korelasinya adalah positif antara profit, resiko, dan loss. Next. Ini tadi yang dijelasin juga. Intinya kalau kita memutuskan mau investasi kemana, kita mikirin 2 aspek ini. Return sama resiko. Return ini sejalan dengan loss ya, atau pendapatan. Kerugian juga sejalan dengan kerugian. Sebentar, saya ambil cek dulu. Oke, kita lanjut. Nah, kita biasanya melihat dari segi return sama resiko. Tapi orang itu beda-beda profil resikonya.
Ada orang yang mau investasi mikir resikonya dulu. Kalau resikonya gede ya udah dia mundur. Ada orang yang dia nggak mikir resikonya dulu tapi mikir keuntungannya dulu. Mana yang bisa ngasih keuntungan yang paling besar, itu yang saya ambil. Nah itu berarti orang tersebut beda perilaku dia terhadap resiko. Ada orang yang menghindari resiko, ada orang yang justru nyari resiko, ada orang yang netral-netral aja. Ya, kalau orang yang netral berarti dia biasanya dua-duanya. Ya, kadang-kadang ngelihat return, risiko, jadi agak balance. Ya. Nah, mungkin profil resiko seseorang itu diklasifikasikan atau banyak dipengaruhi, bisa jadi kalau orang itu biasanya perempuan itu jauh lebih banyak menjauhi resiko, sedangkan laki-laki lebih suka resiko. Misal perempuan lebih nggak suka yang investasi yang nggak pasti-pasti. Nah, kalau laki-laki yang nggak pasti oke, itu misal. Atau enggak dari umur, mungkin orang yang masih muda mungkin suka resiko, tapi kalau orang yang udah tua ya dia udah nggak mau ngambil yang beresiko. Terus mungkin background daerah, background apa, itu biasanya mempengaruhi profil resiko seseorang. Nah, untuk return adalah pendapatan yang diharapkan investor dari investasi yang dilakukan. Ini merupakan kompensasi atas biaya, kesempatan, dan resiko yang dia hadapi. Ya, kalau seseorang itu nggak berharap return, ya mending nabung aja. Kalau orang investasi juga pasti akan menerima resiko. Karena dia menerima resiko, maka dia minta return. Walaupun orang di bank itu kenapa masih dikasih bunga, misal dia nabung aja nih, tapi dikasih bunga, padahal dia padahal nggak ada resiko, ya tetap aja orang nabung di bank juga punya resiko. Resikonya apa? Ya mungkin banknya bangkrut, walaupun nanti mungkin akan ada proses lain-lain, tapi ada resiko kan tetap. Terus kemudian mungkin pergi ke bank nyetorin uang, mungkin ada resiko uangnya hilang di jalan, ya maksudnya uangnya hilang di jalan, atau ada biaya pergi ke bank terus kalian naik motor dan lain sebagainya, kan ada hal yang harus di spend ya, ada biaya opportunity yang harus dibayar. Karena itu maka ada return yang diharapkan. Beda kalau kamu uangnya didiemin aja, kan nggak ada resiko selain resiko internal ya. Nah, maka dari itu orang kalau naruh uangnya di pihak lain, itu pasti dia akan berharap ada kompensasinya. Kalau nggak ada, ya mending taruh di rumah aja. Terus kemudian resiko diartikan sebagai kemungkinan return aktual berbeda dengan return yang diharapkan. Jadi ekspektasi tidak sama dengan realita, intinya gitu ya. Ini adalah resiko. Kita jadi pengennya harga sahamnya naik jadi 10.000, ternyata kenyataannya turun jadi 1.000. Nah, itu berarti ada resiko. Semakin besar resikonya dia, maka returnnya dia minta yang semakin besar. Gitu ya. Maka dari itu orang deposito itu biasa bunganya lebih besar daripada kita nabung biasa. Mungkin nabung 3% misal, deposito 6%. Kenapa? Karena jangka waktunya kan lebih lama. Nyimpennya harus bisa 6 bulan, 1 tahun, nggak boleh diambil. Nah, itu kan pengorbanannya lebih banyak. Resikonya juga akan lebih besar. Maka dari itu, bunganya juga orang deposito akan lebih besar daripada bunga nabung. Nah, terus habis itu kalau nabung bisa diambil sewaktu-waktu, sedangkan kalau deposito nggak bisa. Nah, berarti dia menghadapi resiko yang lebih besar. Terus kemudian, nah ini pengklasifikasian dari resiko. Dasar keputusan investasi itu 2 ya, tadi kita udah bilang, return sama resiko, pendapatan sama resikonya gitu. Nah, terkait dengan resiko, kalau kita bermain di resiko yang sangat tinggi,
itu bisa jadi kita masuk ke area judi karena area tidak pastinya sangat tinggi. Ya, ada beberapa produk yang mungkin, tapi kalau di Indonesia kayaknya relatif nggak ada produknya ya. Cuma di Indonesia ada spekulasi, tapi kalau sampai judi biasanya nggak ada gitu ya. Tapi intinya kalau kamu tahu resikonya udah sangat besar, jadi sangat gambling ya, antara return sama resiko udah nggak pasti sekali, maka ya hati-hati, siapa tahu kamu udah terjebak di asumsi judi sebenarnya ya. Sedangkan kalau resikonya tinggi masih nggak apa-apa, masih masuk di spekulasi. Nah, spekulasi pun itu berbahaya ya. Spekulasi itu kita seperti kita beli saham banyak, kita beli rupiah banyak, terus kemudian nanti harga rupiah mahal, kita jual ketika harga mahal. Itu juga mungkin masuk ke spekulasi. Nah, itu juga nggak boleh. Kalau di pasar modal ada kontrak berjangka, ada opsi. Nah, kita bolehnya main di amannya aja investasi. Jadi ini yang di bagian sini itu masih aman lah, masih investasi, bagian resiko sama returnnya masih masuk akal gitu ya. Jadi ketika kalian rugi nggak sampai kalian jadi gila gitu ya, gara-gara terpapar resiko besar terus kejadian, ya bener-bener resikonya besar sekali. Nah, kita main di area investasi ini, dan ini yang bakal kita bahas di mata kuliah ini nanti. Jadi di resiko rendah dan resiko sedang, saham bisa masuk ke resiko tinggi, tapi tergantung juga, kalau sahamnya bagus ya resikonya sedang atau rendah. Terus kemudian ada obligasi pemerintah, ada obligasi perusahaan. Obligasi pemerintah kenapa lebih rendah ya? Karena lebih aman. Ya, lebih aman karena yang mengeluarkan adalah pemerintah. Pemerintah butuh uang untuk bangun jalan misal, terus dia menerbitkan obligasi. Nah, itu resikonya akan lebih rendah. Kalau resikonya rendah, maka konsekuensinya adalah returnnya ya rendah. Nah, ini yang vertikal ini kan return ya, kalian lihat returnnya ya cuma segini ya di bagian ini. Kalau yang lainnya, kalau semakin ke arah kanan resikonya semakin tinggi, maka returnnya akan semakin naik ya. Itu adalah konsekuensinya. Nah, di sini ada RF atau resiko free atau resiko nol. Ada nggak yang resiko nol? Ada. Yang resiko nol mungkin seperti menabung, deposito, itu relatif resikonya free atau nggak ada. Kalaupun ada resiko kebangkrutan bank gitu ya, itu sangat-sangat kecil gitu. Itu yang paling aman. Oke, jadi ini adalah kurva hubungan antara tingkat resiko dan expected return atau return harapan. Nah, ini dari segi Islami ya, dari segi syariah juga sangat disarankan untuk investasi. Nah, investasi itu biasanya faktor pendorongnya apa kalau dalam Islam? Yang pertama, adanya implementasi mekanisme zakat terhadap jumlah dan nilai aset yang akan selalu dikenai zakat. Nah, karena setiap muslim kan harus bayar zakat tuh. Nah, kalau kita nggak investasi, uang kita habis cuma buat zakat. Atau enggak, dengan berinvestasi kita bakal dapat uang yang lebih banyak. Kalau uang kita lebih banyak, kita bisa kemungkinan bisa berzakat lebih banyak. Kalau kita bisa berzakat lebih banyak, ya pasti kita akan membawa manfaat yang lebih besar. Gitu ya. Maka dari itu investasi itu dianjurkan dalam Islam. Terus kemudian adanya motif sosial.
Ya, motif sosial maksudnya seperti apa? Yaitu dengan membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal. Tadi kan jelas ya, pasar keuangan itu mempertemukan orang yang butuh uang dengan orang yang kelebihan uang. Berarti kan kita membantu orang yang membutuhkan modal, entah buat uang dipakai buat apa, gitu ya. Jadi ada motif sosial di sana. Jadi sangat dianjurkan. Kalau dalam syariah biasanya faktor ini dijalankan dengan pola bersyarikat, musyarakah maupun dengan berbagi hasil atau mudharabah. Ya, ini konsepnya ke syariah. Terus yang terakhir, ini juga beberapa dasar hukum tentang anjuran investasi dalam Islam. Saya bacakan satu hadis dari Umar bin Shuaib yang artinya, ketahuilah siapa yang memelihara anak yatim, sedangkan anak yatim itu memiliki harta atau uang warisan, maka hendaklah ia menginvestasikannya atau membisniskannya. Janganlah ia membiarkan harta tersebut idle atau lebih atau nganggur, sehingga harta itu terus berkurang lantaran zakat. Jadi sesuai hadis juga, kalau ada ini di sini case-nya adalah anak yatim yang punya harta warisan. Tapi dibikin secara umum kalau ada uang warisan atau uang nganggur, uang lebih gitu ya, maka sebaiknya diinvestasikan, diputar lagi. Kalau nggak di pasar uang ya dibisniskan lah gitu ya, supaya value-nya bertambah agar harta itu nggak nganggur, sehingga harta itu berkurang terus karena harus bayar zakat. Nggak ada pemasukan tapi berkurang terus karena ada zakat. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, ini beberapa hadis terkait dengan zakat. Oke, materinya selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Masih jam 10 lebih ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Mau tanya Bu, Ya, silahkan. ini nanti kan kita belajar mengenai pasar modal Bu. Apakah nanti wajib untuk membuka akun untuk investasi di pasar modal Bu? Kalau dari saya sih enggak ya. Kalau dari saya enggak, tapi biasanya itu kalap meminta seperti itu, tapi pada akhirnya juga nggak ada feedback ke arah situ.